Hai semua, selamat datang di Naomi Tekno dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas mengenai Dynamic Memory Allocation. Jadi mengapa kita perlu untuk membahas hal ini? Oke, mungkin sedikit membosankan, sedikit teori, tapi tidak ada salahnya kita tahu. Jadi Dynamic Memory Allocation adalah salah satu fitur keren di bahasa C. Begitu. Nah, agar lebih mudah dalam menjelaskan, aku akan menyebutkan satu kata di bidang programming yang begitu familiar di telinga kita, yaitu adalah array. Jadi array adalah salah satu variabel atau satu jenis variabel yang bisa menampung beberapa komponen melalui indexing. Array ini tidak hanya sekedar di bahasa C, tapi di hampir semua bahasa pemrograman ada, tapi dengan mungkin nama mereka masing-masing. Nah, sebagai contoh, seorang programmer, dia ingin membuat sebuah program berbahasa C, dan di dalamnya ada array yang perlu kemampuan untuk menampung 4 komponen integer. Nah, misalnya dia akan menuliskan int spasi a dalam kurung siku 4, yang mana dia baru saja membuat array dengan nama a yang bisa menampung 4 komponen integer. Nah, hubungannya dengan memori adalah saat seseorang menggunakan program ini, maka program ini akan mengalokasikan memori untuk array a sebelum program benar-benar berjalan. Dan saat program berjalan sudah bisa digunakan, nah itu array A sudah siap, sudah punya memori dan sudah bisa untuk menampung nilai-nilai yang diinputkan atau dimasukkan ke dalamnya. Begitu. Satu sifat yang penting di sini adalah array jenis ini yang baru saja programmer ini buat itu tidak bisa diubah-ubah alokasi memorinya. Jadi tidak bisa ditambah atau dikurangi. Jadi ya 4 komponen integer itu maksimal. Mungkin bisa kurang dari itu, tetapi berarti ada memori yang kosong, tapi tidak bisa lebih. Misalnya 5 atau 6 atau 100 komponen tidak bisa menampung sebanyak itu. Nah, inilah yang disebut sebagai static memory allocation. Begitu. Konsep ini akan powerful jika programmer tahu berapa komponen yang perlu di-handle oleh semua array yang ada di dalam programnya. Atau setidaknya dia punya kekuasaan atau wewenang untuk menentukan. Begitu. Tapi tidak semua program seperti itu kan. Tidak semua program atau tidak semua fitur. Mungkin ada fitur program atau suatu spesifikasi khusus dari program yang mengisyaratkan untuk program itu harus fleksibel, harus menyesuaikan dengan kebutuhan user, kebutuhan pengguna. Karena bisa saja program itu digunakan oleh banyak pengguna, ada pengguna yang butuh data yang banyak, butuh bisa menyimpan data yang banyak, butuh bisa mengolah data yang banyak. Ada juga pengguna yang hanya menggunakan sedikit data. Begitu. Nah, dalam hal ini, mungkin kalian berpikir bahwa kenapa tidak mengalokasikan sebanyak mungkin memori untuk semua array yang ada dalam program. Nah, ada satu masalah. Misalnya program ini adalah program yang kecil, program yang sederhana, itu mungkin bisa digunakan cara seperti itu. Tapi misalnya program ini adalah program di dalam project yang besar, project misalnya machine learning, misalnya AI, ya, artificial intelligence, atau mungkin big data, maka hal ini jelaslah sebuah pemborosan memori, sebuah pemborosan sumber daya yang sangat merugikan begitu. Karena dalam project seperti itu kompleksitasnya begitu tinggi, lalu data yang diolah, digunakan di sana begitu banyak, dan jika kita memboroskan sumber daya itu akan sulit untuk membuat program berjalan dengan baik itu. Atau mungkin kita perlu hardware yang lebih mahal dibandingkan yang seharusnya bisa kita seharusnya hemat begitu. Atau bisa juga eksekusi time atau waktu eksekusi dari program itu akan lebih lama karena kita memboroskan lebih banyak sumber daya gitu. Nah, disinilah Dynamic Memory Allocation menjadi sangat berharga. Dengan Dynamic Memory Allocation, maka suatu array itu tidak perlu dialokasikan memorinya sebelum program jalan. Jadi program tidak akan mengalokasikan memori sebelum dia berjalan. Nah, setelah berjalan, dia baru akan mengalokasikan memori untuk array yang dimaksud. Atau programmer bisa menentukan kapan memori itu dialokasikan. Nah, selain dia bisa mengalokasikan memori, sebenarnya Dynamic Memory Allocation juga bisa digunakan untuk
mengalokasikan ulang, alias mengubah memori yang sudah dialokasikan, entah itu menambah atau mengurangi. Tapi sayangnya tidak akan dibahas di video ini. Selain itu, dynamic memory allocation juga bisa membebaskan memori yang sudah digunakan di variabel tertentu atau variabel yang dimaksud, sehingga bisa digunakan oleh variabel lain di proses yang lain. Begitu. Jadi dynamic memory allocation akan bisa menghemat banyak sumber daya, dengan catatan bahwa programmer perlu membuat program ini fleksibel, perlu membuat program ini dapat diubah-ubah kapasitas arraynya begitu. Oke, sekarang kita akan beralih ke coding. Nah, untuk coding kita akan menggunakan program yang di video sebelumnya, program Gaussian elimination. Nah, di situ ada yang aneh, ada yang janggal. Jadi aku menggunakan permasalahan yang fix. Padahal di video bagian 1 aku katakan bahwa di dunia nyata persoalan linear bisa saja berukuran berapapun, begitu. Nah, di video ini aku akan mengubah program itu agar bisa menghandle berapapun ukuran dari persoalan linear. Nah, sebenarnya program ini sudah aku buat agar bisa menghandle berapapun ukuran dari persoalan persamaan linear. Hanya saja memang karena ini definisi dari A, B, dan N ini, maka jadi fix. Nah, karena itu, untuk membuat agar program ini bisa menghandle berapapun ukuran dari persoalan persamaan linear, maka aku perlu mengubah A, B ini untuk dialokasikan secara dinamis. Dan selain itu, aku juga perlu untuk membuat input. Begitu. Nah, untuk membuat A dan B ini menjadi dynamic memory allocation, maka aku akan menggunakan malloc. Begitu. Ada beberapa cara yang lain, begitu. Tetapi aku akan menggunakan malloc di sini. Nah, untuk menggunakan malloc ada 3 hal yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah library, kemudian yang kedua adalah pointer. Jadi malloc menggunakan pointer yang akan bekerja seperti array, bisa dianggap sebagai array begitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah aku perlu membebaskan memori yang telah dialokasikan saat sebuah proses atau suatu variabel itu sudah tidak dipakai lagi gitu, agar bisa digunakan di proses lain, di variabel lain begitu. Nah, jadi yang pertama adalah aku perlu aku perlu untuk memperbesar ukuran dulu agar terlihat. Nah, begini. Oke, lumayan kan. Nah, yang pertama adalah aku perlu mengincludekan library. Jadi library-nya adalah stdlib.h.c.h. Begitu. Oke, jadi hal pertama sudah selesai. Kemudian yang kedua, yaitu aku adalah mengubah A dan B menjadi pointer. Nah, untuk A, pointer dua level. Nah, akan disebut sebagai 2 level. Sedangkan B adalah pointer 1 level. Mengapa pointer 1 level? Karena B 1 dimensi. Kenapa A 2 level? Karena A 2 dimensi. Begitu. Oke. Nah, kemudian yang akan kulakukan adalah mengkosongkan N. Kenapa? Karena aku ingin user untuk menginputkan ukuran dari persoalan persamaan linear. Begitu. Dan aku ingin memasukkan nilai tersebut ke N. Oke. Nah, karena kita sudah punya, salah pencet. Oke. Karena kita sudah punya ukuran dari persoalan persamaan linear, maka kita sudah bisa mengalokasikan memori untuk A dan B. Akan kumulai dari B dulu agar lebih sederhana karena dia hanya 1 level. Jadi sintaksnya adalah B sama dengan
Jadi tipe dari B adalah pointer ke float, begitu. Kemudian malloc, kemudian banyaknya komponen dari array. Jadi karena B ini seakan-akan array, jadi berapa banyak komponen yang dimiliki B atau yang diinginkan agar B bisa diisi, itu adalah sebanyak N, kemudian dikali dengan ukuran dari masing-masing komponen. Nah, di sini kita akan menggunakan size of, tipe datanya adalah float. Nah, begitu. Nah, B sudah dialokasikan. Nah, untuk A di sini akan terjadi dua level. Level pertama adalah pointer ke pointer. Nah, pointer ke pointer berarti adalah pointer ke pointer. Ini adalah pointer ke pointer, kemudian malloc, kemudian seperti yang tadi N atau banyaknya komponen, kemudian size of, size of, setiap komponen itu adalah pointer juga sebenarnya. Nah, ini adalah pointer tapi hanya satu bintang gitu, pointer ke memori. Nah, ini adalah level pertama. Nah, level pertama ini adalah menggambarkan baris, begitu. Jadi level pertama ini menggambarkan baris. Kemudian level kedua adalah menggambarkan kolom. Jadi setiap baris itu akan terdiri dari beberapa bagian yang mana itu menggambarkan kolom, begitu. Nah, untuk melakukan hal itu, maka kita akan menggunakan perulangan. Akan menggunakan R agar representatif dengan row, kemudian ya kurang dari N. Kemudian setiap komponen dari A itu akan kita alokasikan secara dinamis. Begitu. Nah, untuk memanggil setiap komponen dari A, maka kita bisa menggunakan cara seperti array biasa, yaitu menggunakan kurung siku. Begitu, dengan indeks tentu saja indeks R. Nah, setiap komponen A akan kita alokasikan, jadi setiap komponen dari A itu bertipe data pointer ke float, kemudian malloc ya, nah, kemudian N dikali dengan ini langsung ke memorinya, jadi langsung ke float. Nah, begitu. Aku baru saja sudah mengalokasikan memori untuk A dan B. Jadi seperti ini. Begitu. Nah, untuk membebaskan, kita akan menggunakan free. Itu di sini kan ya. Oke. Dan di sini aku akan pertama kita A dulu atau B dulu? B dulu aja lah ya. B dulu. Untuk B dulu, maka B dulu. Untuk B, maka caranya ya free B. Nah, begini. Ya, semoga ini benar ya. Kalau nggak salah sih. Oke. Ya, begini. Kemudian untuk A, nah, karena dia dua level, kita akan mulai dari level kedua dulu. Maaf, agak sedikit seret. Jadi untuk A, kita akan pakai for dulu. Kita akan menggunakan counter yang sama, R, kemudian R, kurang dari N, kemudian R++. Nah, baru kita bisa free A. Nah, begini. Jadi untuk urusan dynamic memory allocation kita sudah selesai. Oh, ada satu lagi. Nah, ini harusnya pointer. Nah, oke, sudah. Oke, jadi sudah begitu. Nah, untuk input, aku akan mengcopy dari programku yang sudah aku buat.
sebelumnya, sebelum aku membuat video ini yang sudah aku siapkan. Oke, jadi ini adalah program inputnya. Oke, sederhana saja. Tidak ingin aku jelaskan karena bukan sesuatu yang bisa membanggakan untuk dijelaskan. Oke, jadi seperti ini. Aku rasa aku save dulu. Oke, ada yang kurang ya? Oke, sepertinya sudah selesai semua. Kita coba. Oke, tidak ada error. Kita coba menggunakan persoalan yang sama seperti yang kemarin. Hasilnya -1, 2, 2. Oh, oke. Sudah berhasil untuk persoalan yang sama dengan kemarin. Nah, kita coba misalnya apa ya? 2 variabel misalnya. Misalnya 2. Misalnya kita buat A itu A. Misalnya X itu pensil. Harganya misalnya 1000. Kemudian Y adalah buku gambar. Harganya 5000. Misalnya aku beli 2 pensil, 1 buku gambar. Berarti 5 tambah 2000, 7000. 10.000 tambah 5 ya. Harusnya 1000 dan 5000. Nah, sip kan? Berhasil kan? Misalnya 4 kurangnya 4. Kurangnya 4 apa ya misalnya ya? Ya. Ngawur saja, ngawur. Coba kita ngawur. Oh. Gagal, tapi masuk sih karena dia mungkin karena dia tidak bukan persamaan yang bisa diselesaikan. Jadinya dia seperti ini. Ya, tapi intinya bisa lah. Misalnya apa ya? Misalnya tadi pensil dan buku lah misalnya. Misalnya 1 pensil, 1 buku. 4 ya. Masukkan misalnya. Saya 1 pensil, 1 pulpen, 1 penghapus, 1 buku gambar. Nah, itu misalnya pensil, pulpen sama penghapus itu harganya 1000. Kemudian buku gambarnya 5000, berarti ini 8000. Ya kan? Kemudian misalnya kita beli 0,5 setengah pensil, mungkin kan? Setengah pensil, 2 pulpen, sama penghapusnya mungkin 1/4. 1/4 mungkin dipotong, penghapusnya dipotong. Oh, iya kan? Terus buku gambarnya juga setengah. Atau mungkin dia buku gambarnya ada 10 halaman. Kita cuma atau 5 halaman. Kita cuma minta 1 halaman, berarti kan cuma 1000. Berarti 1/5. 1/5 itu 0,2. Nah, 0,2. Nah, 1000 ditambah berapa ya? 2750. Ya kan? 3750. Kalau nggak salah sih. Terus aku buat 0,1 pulpen 0,1 karena ya dipotong lagi pensil maksudnya. Kalau pulpennya ya 3 misal, lalu penghapusnya mungkin setengah. Terus aku minta 2 lembar. 2 lembar berarti 0,4. Berarti itu 2000 ditambah 3600. 5600. Nah,
1000, 5000. Nah, berhasil. Nah, berarti sudah berhasil programku. Jadi programku sudah bisa dijalankan dengan baik begitu. Setidaknya untuk persoalan-persoalan ini mungkin akan ada bug atau akan ada error jika menggunakan input yang lain. Seperti yang tadi, error. Tapi setidaknya untuk sesuatu yang pasti seperti ini bisa berjalan dengan baik. Oke. Jadi seperti itu. Nah, ada satu hal yang ingin aku sampaikan pada kalian bahwa sebenarnya ada cara lain selain malloc, kan tadi sudah aku sebutkan. Atau belum ya? Oke, jadi ada cara lain selain malloc. Di stdlib sendiri ada beberapa sintaks yang lain, tapi tidak akan aku sebutkan di sini. Jadi bukan itu yang aku maksudkan, tapi cara lain itu adalah VLA atau Variable Length Array. Nah, itu sintaksnya jauh lebih sederhana. Karena apa? Variable length array sebenarnya hanyalah array biasa, tetapi dalam pendefinisiannya itu di dalam kurung sikunya itu adalah variabel. Misalnya A dalam kurung siku N. Jadi dia adalah array A, tetapi jumlah komponennya itu sebanyak N. Begitu. Nah, itu bisa dilakukan sebenarnya. Nah, mungkin kalian merasa seharusnya pakai itu saja kan. Kenapa harus pakai malloc dan sintaks yang serumit itu? Karena sampai sekarang aku masih belum tahu bagaimana cara menggunakan VLA itu untuk fungsi atau membuat fungsi dengan VLA begitu. Nah, sedangkan menggunakan malloc itu lebih sederhana untuk membuat fungsi begitu. Nah, jadi ini sedikit tambahan adalah selain aku akan membuat ini seperti ini, sudah dynamic memory allocation dan sudah customable bukan ya, inputable ukuran permasalahannya. Aku juga akan membuat agar Gauss Jordan elimination ini adalah sebuah fungsi begitu. Nah, sebenarnya videonya sudah berakhir sih. Jika kalian mau mematikan video ini juga nggak apa-apa, tapi jadi ini hanyalah tambahan saja. Yang ingin aku lakukan adalah aku akan membuat fungsi Gauss Jordan atau GJ aja lah, GJE, Gauss Jordan elimination. Jadi aku sebenarnya selain ingin membuat dynamic memory allocation, juga aku ingin membuat fungsi untuk Gauss Jordan elimination itu. Jadi begitu. Nah, aku janji bahwa jika kalian masih menonton video ini, maka ada manfaat yang besar. Karena fungsi itu penting dalam programming. Hal selanjutnya yang aku lakukan adalah aku meng-cut kemudian temporary-nya juga akan aku cut, masukkan ke sini. Nah, oke. Begitu, kemudian akan aku panggil GJE tadi. Begitu, kita coba lagi. Ada yang salah. Tak ke bawah kan. Ya, ternyata benar. Jadi karena GJ-nya ada di atas, padahal GJ itu pakai output, jadi dia error. Begitu. Jadi ya, ada baiknya jika menggunakan fungsi mungkin deklarasikan semua fungsi, didefinisikan ya, atau disebutkan dulu di atas, kemudian mungkin kalian bisa menuliskan di bawah main. Mungkin itu bisa mengurangi konflik seperti itu. Konflik, mungkin error ya, mengurangi error seperti itu. Nah, kita coba GG-nya. Oke, kita coba yang
Kita coba ya, ini cuma mencoba saja apakah fungsinya bisa berjalan atau tidak. Kalau dia bisa berjalan berarti kan programnya tetap bisa berjalan gitu. Oke, misalnya satu-satu pulpen sama buku gambar tadi udah 6.000. Ya 2 sama 5 3 15 tambah 17. Oh, salah ya? Salah ya? 2 tambah kurang 01, sorry. 17.000. Nah, sudah berhasil. Nah, oke, jadi sudah, oke. Jadi itu saja sih sebenarnya yang ingin aku lakukan di video ini. Yang pertama adalah membuat program itu bisa menghandle atau menyelesaikan persoalan linear berapapun ukurannya, terbatas pada hardware tentunya, terbatas pada program C itu bisa menghandle berapa inputan. Kemudian yang kedua adalah membuat fungsi dari situ. Nah, oke, ada satu hal yang ingin aku sampaikan sebelum masalah fungsi secara umum ya. Secara khususnya adalah untuk program ini kita bisa melihat bahwa aku membuat yang ini ya. Aku membuat fungsi dengan tipe void, dengan return type void, alias tidak punya return type, tidak punya return, tidak punya kembalian. Dan ini adalah salah satu sifat dari menggunakan pointer begitu. Jadi karena aku menggunakan pointer untuk A dan B, maka bukan seakan-akan sih, memang seaktualnya seperti itu, fungsi itu langsung mengakses pada memori. Jadi fungsi GJ ini akan mengakses langsung pada memori yang ditunjuk oleh A dan B. Begitu. Jadi seakan-akan memori tersebut adalah global variable, begitu. Nah, ini mungkin sesuatu yang perlu menjadi concern, perlu untuk diperhatikan jika menggunakan pointer, karena mungkin ini kurang safety, kurang secure untuk aplikasi-aplikasi tertentu begitu. Tapi untuk program ini aku memilih menggunakan ini karena ini hanya program sederhana dan aku tidak peduli dengan security. Nah, itu adalah itu adalah satu hal yang ingin aku tekankan di sini, yang aku sebutkan sebelum masuk ke fungsi. Nah, untuk masalah fungsi, masalah fungsi itu penting. Jadi kenapa aku membuat fungsi di sini adalah pada dasarnya karena fungsi itu sangat bermanfaat. Menulis program dengan cara penulisan yang punya fungsi-fungsi tertentu itu bermanfaat begitu. Karena apa? Pertama, kita bisa lebih mudah menggunakan bagian program itu di program kita yang lain. Jika kita menulis program dan ternyata ada kemiripan, ada satu hal yang ingin kita gunakan di program kita yang sebelumnya, di program kita yang baru, nah itu akan lebih mudah menggunakan fungsi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah menggunakan fungsi itu akan memudahkan kita dalam bekerja sama dengan orang lain. Karena tentu namanya programmer itu pasti adalah salah satu yang paling dibenci oleh programmer adalah membaca program orang lain. Itu kan. Nah, itu sesuatu yang penting. Bahkan bukan programmer, semua orang pasti akan benci membaca program yang seperti ini, yang rumit, yang ya ini apa, ini semua ini apa, gitu kan. Nah, dengan menggunakan fungsi maka orang lain tidak perlu membaca program kita, dia hanya perlu tahu ini program apa, namanya apa maksudnya program ini untuk apa, lalu kemudian program ini namanya apa, inputnya atau apa yang diparse, variabel yang diparse yang dilewatkan ke fungsi itu apa, dan output dari fungsi itu. Begitu saja, tanpa harus tahu program ini secara keseluruhan, atau maksudnya membaca program ini penyeluruh begitu. Jadi begitu sih, karena itu fungsi penting. Oke, jadi ya mungkin sampai di sini saja video ini. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian ingin
menonton video-video lain di channel ini ya. Ya masih channel baru, jadi mungkin akan lama ada video baru, tapi aku akan mengusahakan untuk lebih banyak mengupload video, lebih rajin mengupload video begitu. Lalu share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Kalian bisa lihat di home di channelku. Home ya, namanya apa sih? Muka channel. Ya, kalian bisa buka channelku dan lihat video-video di sana jika kalian tertarik. Kemudian apa lagi ya? Ini ya udah itu aja sih. Maaf karena kalau ngomongnya agak sedikit berantakan karena sudah malam. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.